Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah ikut merancang Undang-Undang ITE. Namun siapa yang menyangka kini Undang-Undang ITE itu justru menjerat dirinya sendiri. Pasalnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menggunakan Undang-Undang ITE tersebut untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dugaan pencemaran nama baik. Roy Suryo memprotes saat Jokowi menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk menjerat dirinya. Hal itu disampaikan Roy Suryo seusai diperiksa di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei 2025. Roy Suryo menyebut pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak digunakan untuk mempidanakan seseorang. Oleh sebab itu, Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat lantaran menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk mempidanakan seseorang. Adapun Jokowi menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Roy Suryo, pasal-pasal itu disusun dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari perdagangan internasional. Roy Suryo menekankan pasal itu bukan seharusnya digunakan untuk mempidanakan seseorang. Di sisi lain, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mengatakan pakar telematika Roy Suryo mungkin perlu didampingi 1 juta pengacara setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah mantan Presiden Joko Widodo asli. Hal itu ia sampaikan ketika debat panas di Kompas TV pada Kamis 22 Mei 2025 malam mengenai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Setelah pernyataan Bareskrim yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi, Sylvester menyebut Roy harus menghadapi laporan oleh Jokowi yang saat ini diproses di Polda Metro Jaya. Roy dan sejumlah orang lainnya telah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi perihal tudingan ijazah palsu. Sylvester lalu merinci 4 gugatan yang berkaitan dengan ijazah Jokowi, yakni gugatan di Bareskrim oleh TPUA, gugatan di Polda Metro Jaya oleh Bareskrim, dan 2 gugatan perdata di Pengadilan Negeri Solo dan Sleman. Dia mengatakan Roy harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan di Polda Metro Jaya. Namun Sylvester mengklaim tidak ada kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Sylvester lalu meyakini gugatan perdata di PN Solo dan PN Sleman bakal ditolak. Oleh karena itu, nantinya hanya tersisa ada 1 gugatan di Polda Metro Jaya dan harus dihadapi Roy Suryo.